Bismillahirrahmanirrahim. Semua ujian akan ada jalan keluarnya. Semua masalah akan tuntas dengan caranya Allah, selama kita tidak tinggalkan Allah. Tahu kok Ustazah, kalau yang namanya ujian pasti akan ada jalan keluarnya. Tahu kok Allah akan bantuin kita, cuma gimana caranya? Kadang-kadang kan orang yang lagi diuji nih yang bisa merasakan. Kita kalau lagi curhat sama teman nangis, habis nangis tuh teman cuma bilang ya udahlah sabarin aja. Kita cuma pengen bilang kamu nggak ngerasain sih, saya yang ngerasain gitu ya. Kayak gini Bu, dulu sebelum saya ditinggal wafat oleh orang tua saya, setiap saya takziah pasti saya mengatakan sabar ya, sabar. Ketika saya datang ke rumah teman saya takziah, orang tuanya meninggal dunia, saya katakan sabar ya, sabar. Udah nggak usah nangis, ibumu udah enak. Tapi ketika saya merasakan sendiri, orang tua saya meninggal dunia, hari itu semua orang mengatakan sabar ya sabar, iya tahu tapi nggak masuk ke hati. Ya, coba ibu yang udah kehilangan orang tua, yang masih ada, manfaatin waktu bersama dengan orang tua. Yang udah nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita berdoa dan selalu mendoakan. Jadi ketika orang tua udah meninggal dunia, di hadapan kita jasad orang tua kita cuma bisa nangis. Tahu kok maknanya sabar, tahu kok ini memang sudah ajal, sudah takdir ketentuan Allah, tahu. Cuma hari itu rasanya bumi terasa runtuh, rasanya kaki tidak menginjakkan tepat di atas bumi, di atas tanah. Kayak ini gitu, kayak melayang. Kenapa? Karena memang kita sedang berada pada titik ujian. Tapi insya Allah nggak mungkin. Satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji satu hamba di luar dari batas kemampuannya. Dan yang kedua, ya, kalau dia diuji, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih kabar gembira bagi siapa yang aku uji, kata Allah, dan dia bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah sekalian, tahu kok caranya ngelewatin ujian, cuma konkretnya bagaimana? Satu, husnuzon. Husnuzon dulu. Bukankah di antara tanda-tanda keimanan kita beriman, kita percaya dengan ketentuan takdir, ya, qada dan qadarnya Allah. Lalu kalau misalnya yang terjadi nggak sesuai harapan kita, gimana Ustazah? Ya itu namanya husnuzon. Itulah yang terbaik menurut Allah. Nggak mungkin Allah memberikan satu ujian nggak ada balasan setelahnya kalau kita bersabar. Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian kan macam-macam ya. Halo, assalamualaikum. Ujian macam-macam. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Satu, ujian tuh biasanya dari rasa hati yang ketakutan. Takut susah, takut miskin, takut sakit, gelisah hati. Itu ujian tuh. Wal ju', rasa lapar. Gua ada yang kelaparan di sini. Insyaallah semuanya belum waktunya makan, udah makan semua. Wa naqsim minal amwal, harta yang habis berkurang. Mungkin kita lagi pengen beli sesuatu, anak pengen sesuatu, nggak bisa kita berikan sebab emang uangnya nggak ada. Anak lagi menginginkan sesuatu, ingin bayar sekolah, cuma duitnya belum kelihatan. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Mungkin kita kehilangan orang yang sangat kita cinta selama-lamanya, tinggal wafat sama suami. Ya Allah, teman hidup, ya,
ditinggal wafat oleh orang tua, tempat bersandar, tempat cerita orang yang sangat kita cintai dan orang yang sangat mencintai kita. Ditinggal wafat mungkin oleh anak, buah hati kita pergi selama-lamanya. Jangankan yang pergi selama-lamanya, kadang kalau pergi rihlah di sekolahnya 1 hari 2 hari aja kita kepikiran. Kehilangan keluarga, siapa yang kita cintai, itu bagian dari ujian. Wanaqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Mungkin susah cari pekerjaan, susah cari pemasukan uang, tapi wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira, alladzina iza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih kabar gembira bagi sesiapa orang yang bersabar dengan mengatakan semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hakikatnya kita yang kita miliki sekarang adalah kepunyaannya Allah. Kalau diambil sama Allah, ya itulah di antara ujian kita, ikhlaskah kita menerima, ikhlaskah kita menjalani. Yang pertama, husnuzon. Meskipun nggak enak. Saya mau tanya Bu, emang enak kehilangan duit? Enak kan? Tapi ikhlas nggak? Pertanyaan saya, emang enak gitu kehilangan uang? Uang yang lagi kita kumpulin dikit-dikit hilang begitu aja. Nggak enak, sama. Emang nggak enak rasanya. Tapi ikhlas nggak? Belajar untuk ikhlas. Sebab apa? Sebab udah tahu pasti Allah akan ganti. Kenapa husnuzon? 1, udahlah nanti pasti Allah akan ganti. Yang kedua, bisa jadi hilangnya harta untuk ngebersihin harta kita. Karena harta yang kotor itu bisa membakar harta yang lain. Atau yang kedua, memang Allah ambil ujian tersebut untuk kita sabar sehingga Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar lagi. Jadi makanya yang pertama, biar banyak husnuzonnya, biar banyak baik sangkanya, insya Allah. Itu dulu, positive thinking dulu. Ini yang terbaik menurut Allah. Yang kedua, tapi kan kadang-kadang hati suka digoncang dengan rasa gelisah. Lalu bagaimana? Yang kedua, perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maksudnya zikir gimana Ustazah? Kalau lagi nggak enak hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar. Kalau lagi nggak enak hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datangkan cahaya Allah dalam hati kita. Karena bisa jadi gelisah hati itu karena kita merasa jauh sama Allah. Ya. Jadi perbanyak istighfar. Kenapa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang suka baca istighfar setiap hari, man lazimal istighfar, siapa orang yang suka melazimkan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, yang sempit akan terasa luas. Wa min kulli hammin faraja, masalahnya akan ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Makanya jadikan istighfar ini zikiran harian kita, insya Allah, supaya hati kita terisi. Ngadepin ujiannya rada-rada kuat sedikit lah. Meskipun memang kadang-kadang ngejalaninnya ya Allah berat, tapi dengan istighfar insya Allah. Kemudian yang ketiga, gimana lagi caranya? Jadikan sholat itu adalah pertolongan kita. Bu, tanpa disadari jamaah sekalian, 1 hari kita punya 5 waktu titik balik kepada Allah. Dan hukumnya wajib, untungnya wajib. Kalau nggak wajib, kita bisa bablas, lupa sama Allah. 1 hari kita punya 5 waktu sholat fardu. Subuh berapa rakaat? 2. Gak usah ditambah-tambah, lagi rajin 2 aja udah. Duhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya. Itu waktu yang dimana kita kembali kepada Allah. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika diperintah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan, baginda Rasul tidak mengatakan wahai Bilal kumandangkan azan, enggak. Tapi
sholat. Artinya mengumandangkan azan. Sholat itu kembali kita sama Allah. Dari fitnah dunia, kelelahan dunia, urusan dunia. Kalau udah sholat, lepas semuanya, bersuci, wajah seger lagi, Allahu Akbar, menyerahkan kita kepada Allah. Semua urusan-urusan ini. Tartu ketika di sujud terakhir, ya, bisa kita tambahin doa. Allahumma rzuqna makhraja, ya Allah, berikanlah rezeki, berikanlah karunia jalan keluar dari masalah-masalahku. Kemudian kita bisa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang semua pasti sudah hafal. Itu jadikanlah sholat itu saat kita kembali kepada Allah. Siapa yang ingin diperbaiki urusan duniamu, maka sholatlah. Siapa yang ingin segera diberikan jalan keluar dari masalahmu, maka perbaikilah sholat. Sholat yang fardu juga sholat yang sunnah, duha kerjakan. Bukan hanya sholat yang wajib, tapi sholat-sholat sunnah juga kita kerjakan. Sholat hajat kita kerjakan. Kenapa? Itu waktu kita bersama dengan Allah. Kemudian apalagi setelah sholat, maka berdoa. Doa itu adalah senjata kita. Ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata kita. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat bagi apa-apa yang sudah turun dan apa-apa yang belum turun. Jadi kalau memang kita berdoa minta takdir baik, yang tadinya mungkin Allah takdirkan dalam keadaan yang agak belok kiri, dengan doa semuanya akan menjadi lebih baik. Makanya jangan lupain berdoa. Di dalam doa sempetin awali dengan membaca sholawat. Supaya apa? Supaya bisa doa kita ini lebih sempurna, insya Allah lebih cepat dikabulkannya oleh Allah melalui atau kita bertawassul dengan baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan baca sholawatnya biar rada-rada diresepin ke hati. Kita kalau lagi punya masalah biar banyak sholawat sama Nabi. Sebab apa? Orang yang paling mengkhawatirkan umatnya adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca sholawat hati kita ada adem gitu. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya bukan Allah berselawat sebagaimana kita berselawat kepada Nabi, tapi siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya. Maknanya Allah akan curahkan rahmat kepada orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika kita mengangkat tangan berdoa, sebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berselawat kepada Nabi, Allah sudah curahkan rahmat kepada kita. Seolah-olah apa yang kau inginkan, aku akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, bagaimana caranya untuk merasakan bahwa insya Allah akan ada jalan keluar dan kita bisa melewati semuanya? Maka buatlah kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau ibu lagi ngerasa sendiri, kalau ibu lagi ngerasa sedih, maka cari kegiatan-kegiatan positif yang bisa membantu kita menghilangkan kesulitan tersebut. Contohnya apa? Nih kajian-kajian. Ini kajian ini adalah insya Allah kajian yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Karena ada 4 manfaat orang yang duduk di majelis ilmu. 1, nazalat alaihimus sakinah. Dia akan mendapatkan ketenangan. Ibu tenang nggak duduk di sini? Saking tenangnya tadi saya lihatin mana tuh yang matanya agak berat. Ruangannya ber-AC, AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget ya AC-nya nih. Karpetnya nyaman, ruang tertutup, bersih, enak, ya terang. Untung terang. Kalau gelap saya nggak tahu mana yang terang, mana yang gelap. Ya. Yang pertama, Allah turunkan ketenangan pada orang yang duduk di majelis ilmu. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah curahkan rahmat
Allah. Di antara rahmatnya Allah kita mendapatkan banyak pahala. Orang yang mau datang ke majelis ilmu dari mulai langkah dari rumahnya itu sebagai penghapusan dosa dia kepada Allah. Kata Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa. Kata Nabi, orang yang berpindah, yang mau melangkahkan kaki liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, untuk datang ke kajian, Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah dari dalam rumahnya. Yang penting niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk talabul ilm. Jadi saya lihatin yang hadir di sini kayaknya wajah-wajahnya tuh wajah-wajah yang punya dosa. Amin ya rabbal. Orang yang mau datang ke majelis ilmu lagi pulangnya jihad fisabilillah. Orang kalau lagi datang ke majelis ilmu, melangkah ke majelis ilmu, umurnya sampai dia menjadi orang yang syahid. Ya, orang yang dalam kebaikan. Mau nggak kayak gitu? Kapanpun yang penting wafat husnul khatimah. Ya, tapi jangan sekarang-sekarang juga lah. Ya, mudah-mudahan yang hadir sehat panjang umur semuanya. Di antara rahmatnya Allah, Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan pahala yang berlipat ganda. Ibu dari mulai ibu masuk, ibu duduk, itu semuanya argo pahala semuanya. Tapi ustazah, saya kadang-kadang kalau lagi datang ke kajian suka lupa apa yang disampaikan. Kadang-kadang saya kalau duduk di kajian, kadang-kadang mata tak kuat merem. Tapi kaki juga kadang-kadang ya saya puter-puter. Kadang-kadang maaf ustazah, saya pilih adalah tembok buat nyender. Ini yang tembok jangan merasa jadi agak tersindir gitu ya. Gak apa-apa ibu, yang penting datang ke kajian. Yang penting hadir ke kajian, karena melangkahnya saja sudah ternilai pahala, menghapus dosa, mengangkat derajat, pergi pulang nilai jihad, apalagi yang duduk semacam ini. Ini taman surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga beneran, biar banyak latihan di taman-taman surga. Yang ketiga, di antara kemuliaan orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu wahafathul malaikat, berdampingan dengan malaikat, berdampingan dengan malaikat-malaikat rahmat. Yang hadir di sini kalau nggak salah saya hitung sekitar 7.000 dengan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau malaikat bisa menampakkan diri, kita sempit rasanya. Ya Allah, kita berdampingan dengan malaikat. Makanya kalau dalam masjid, di kajian, lisannya dijaga, adab akhlak dijaga, banyaklah mengucap kalimat baik. Kenapa? Supaya malaikat itu dekat sama kita. Ya, kalaupun nggak menggunakan wangi-wangian yang berlebihan, paling tidak ya mandilah kalau mau kajian, supaya malaikat dekat kepada kita. Ya maaf ustazah, air mati minimal ya bajunya gantilah, jangan yang 3 hari dipakai gitu ya. Ya, kita tunjukkan bahwa Islam ini elegan, Islam ini bersih, Islam ini harum, Islam itu indah. Jangan lupa nonton jam 5 pagi terus. Baik, ya. Apalagi kemuliaan orang duduk di majelis ilmu. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah senantiasa menyebut nama-nama orang yang suka duduk di kajian. Kata Allah, ya Rabb, kata Allah, ya malaikati, wahai malaikat, tulisin semua nama-nama yang hadir di majelis-majelis ilmu. Tulis semua nama, jangan ada yang tertinggal, maka jadikanlah mereka calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Jadi untuk merasakan hadirnya Allah, supaya kita nggak sendirian dan kita semakin dekat kepada Allah, biar semangat datang ke kajian. Ada yang nanya, ustazah maaf, kalau datang ke kajian awalnya untuk pelampiasan duka, pelampiasan luka, boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Memang tempat terbaik untuk ngobatin hati itu ya pengajian. Jadi kalau ibu lagi sedih, jangan ngurung di rumah, datang ke kajian. Meskipun niatnya cuma supaya hati keisi ustazah, supaya hati nggak kosong-kosong amat ustazah, supaya hati kehibur ustazah. Cari tempat yang baik, yaitu pengajian. Jangan sampai salah tempat, karena kalau datang ke pengajian, insya Allah hati yang gundah jadi senang, hati yang sedih jadi bahagia. Ustazah nggak bisa hadir langsung, paling nggak ikutin kajian-kajian online. Ini saya liatin ada yang live di handphone, saya juga live. Teman-teman
Teman juga bisa live. Kalau di rumah nggak bisa berangkat sebab suami belum mengizinkan, tetap suami nomor satu. Bukan berarti kita jadi kesel sama suami, jangan. Ya. Bisa kita ikuti kajian-kajian lewat online. Sekarang banyak banget kemudahan. Bisa melihat online-nya. Kalau nggak bisa melihat quote-quote yang baik untuk memotivasi kita, maka insya Allah hati yang kosong akan terisi dengan cahaya iman. Yang tadinya sepi, insya Allah akan jadi bahagia, insya. Jadi jangan sekalian, mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan bisa mengisi jiwa kita. Yang sedih jangan sedih lagi, karena setelah habis gelap terbitlah terang. Setelah kesusahan, setelah ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan Allah menguji seorang hamba di luar dari batas kemampuannya. Jalanin dulu ya, jalanin dulu sambil terus ikhtiar mencari jalan keluar, berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan ibadah, maka kelak Allah akan siapkan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal. Jangan pernah merasa sendiri. Kalaupun kita sekarang sendiri sebab lingkungan menjauhi kita, sambil introspeksi, sambil bebenah diri, yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah ada dan Allah tidak mungkin menyusahkan kita. Bismillah, kita jalankan hidup hari ini, esok lebih baik daripada sebelumnya dengan cara lebih dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, 10.18 sampai jam 10.30 ya. Silakan kalau mau ada yang ditanya misalnya. Baik, terima kasih sudah atas ujiannya, semoga menambah ilmu dan lebih menguatkan keyakinan kita atau kita terhadap Allah ya. Baik, ada yang mau bertanya kepada Ustaz? Boleh ya pertanyaannya? Ada yang mau curhat mungkin nih? Ya, ada yang mau curhat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Muasana mau bertanya saja. Kita sedang kasih berat, tapi sudah kadang alami saja selalu gitu ya. Gerutu. Sudah marah-marah itu gimana saja? Marah-marah. Iya. Itu aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika lagi diuji, terus kayaknya tuh ngeluh gitu ya. Innal insana khulqa halu'a. Innal insana khulqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memang sifatnya berkeluh kesah. Memang manusia itu sifatnya Allah berikan sifat memang senang gitu, berkeluh kesah gitu ya. Cuma ingat lagi, jangan sampai keluh kesah kita sehingga menjadikan kita orang yang tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena ada juga dikatakan oleh baginda Rasul, man asbaha wa huwa yashku dhiqal mashi faka'annama yashku rabbah. Kata Nabi, kalau siapa orang pagi-pagi udah mengeluhkan tentang sempitnya dunia, maka seolah-olah dia itu nggak ridho dengan Tuhannya. Kalau pagi-pagi udah ngeluh tentang urusan dunia, tentang kehidupan dunia, yang dilihat bukan rasa syukurnya, yang dilihat bukan kelebihan kenikmatannya, maka seolah-olah dia nggak ridho dengan ketentuannya Allah. Ya, jadi khawatirnya lagi begini, kalau banyak ngeluhnya, man u'tiya nikmatan walam yashkur, kalau ada orang dikasih nikmat, dia nggak bersyukur, suliba walam yashkur, akan dicabut nikmatnya tanpa dia sadari. Jadi hati-hati nih, setan itu suka mencari pintu masuk. Ibu tahu setan? Kenal? Kenal nggak? Nggak berteman kan? Alhamdulillah. Nggak lah, buktinya ada di sini semua. Ya. Setan tuh selalu mencari pintu masuk. Bagaimana mengelabui manusia, hambanya Allah, untuk bisa kita lalai dari nikmatnya Allah, lalai dari rasa syukur. Jadi kalau sekira-kira cuma ngeluh dikit gitu, kalau nggak kita langsung astagfirullahaladzim, itu tuh setan jadi masuk tuh. Jadi yang dipancing sama setan, ayo lihat kekurangan, ayo lihat kesusahan, ayo lihat ujian. Misalnya lagi kesel sama suami, contoh,
Yang paling sering biasanya kesel sama anak sama suami. Ada pancingan sedikit kecewa dengan pasangan. Kemudian ada kecewa dengan pasangan di hati, ada ngeluh kita. Namanya manusia punya rasa, nggak apa-apa. Ya Allah, kok begini? Misal, coba jangan lama-lama, karena itu bisa menjadi pintu masuknya setan untuk berpikir buruk dan berpikir negatif lebih panjang lagi. Yang nggak perlu dipikirin jadi dipikirin, tapi kalau astagfirullahaladzim, maka setan akan pergi, sehingga Allah akan ganti pemikiran kita yang tadinya jelek, negatif, jadi yang positif. Khawatirnya kalau nggak dipotong, kalau nggak segera kita mengingat Allah, khawatirnya maka itu menjadi angan-angan panjang kita. Khawatirnya hati kita jadi jauh dari rasa syukur, ya. Dan hati ini sumber pandangannya Allah. Jadi kalau misalnya memang mulutnya nggak ngucap, tapi hati doang yang gerendeng, hati yang ngeluh, ya Allah melihat hati kita. Allah nggak melihat paras, nggak melihat wajah, yang lihat adalah hati. Dan setan bisa masuk ke dalam hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nih, perhatikan kalimatnya. Ini adalah ayat Al-Quran. Yuwaswisu fi sudurin nas, hati dibuat was-was. Yuwaswisu fi sudur rinnas, hati manusia dibuat was-was, dibuat ragu, dibuat gelisah. Siapa yang buatnya? Minal jinnati wan nas, jin, setan, dan juga manusia. Pertama, jin setan kalau kita lagi gelisah, lagi dalam keadaan yang seolah-olah kurang syukur, banyak ujian, masuk tuh jin tuh, setan tuh. Ayo, iya, kenapa kamu begitu? Kenapa harusnya begini ya? Terus jin tuh yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan hanya jin, pun juga manusia. Makanya kalau mau curhat boleh, tapi pilih teman curhatnya tuh yang bikin adem hati, bukan yang bikin goncang hati. Ibu lagi curhat sama temennya kadang-kadang suka ngomporin. Ibu bilang, ya Allah, ini mertua saya sedih, saya diuji sama mertua. Kenapa? Mertua saya udah baikin, masih aja salah. Kalau curhatnya sama orang yang suka ngomporin, nanti ujung-ujungnya udah, tahun ini kamu gak usah ke rumah mertua kamu lagi, tahun ini kamu gak usah datang ke rumah mertua kamu lagi. Enak aja, harus kita punya harga diri dong. Kalau orang yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, manusia juga bisa ngompor-ngomporin. Jadi makanya supaya selamat, kita kudu pintar jadi teman. Tapi kalau teman menenangkan, emang teman yang suka duduk di pengajian, ya Allah, mertua saya kenapa ya? Kok kayaknya saya begini salah, begitu salah. Dia akan menenteramkan. Ya, namanya juga orang tua. Ya udahlah, maklumin aja. Coba nih hari ini kamu beliin deh makanan kesukaan dia. Pasti besok baik. Iya juga ya. Ngasih makanan, nggak baik-baik juga. Gimana sih, saya udah beliin makanan tapi nggak baik-baik juga. Ya udahlah, namanya juga udah usia. Kamu biasa aja, kan juga baik sendiri. Udah angkat tangan berdoa sama Allah, gelisah hati ya, nggak enak hati. Yuk datang kajian, enak nggak hati kita? Jadi enak gitu, anteng hati, adem hati kalau kita curhat dengan orang yang tepat. Jadi hati-hati gitu ya. Ini hati-hati nih, hati itu bisa jadi menjadi pintu masuk setan untuk membuat kita semakin jauh dengan Allah, sebab kita kurang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kalau spontan refleks, astagfirullahaladzim, insyaallah maaf. Iya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Iya boleh. Silakan yang mau curhat. Gak apa-apa aja. Ada yang lagi kesel hatinya, lagi gundah hatinya, lepasin aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana?
bahagia itu pilihan. Kalau ada orang yang tidak bahagia, maka mungkin dia belum memilih jalur bahagia. Banyak caranya untuk bisa bahagia, yaitu membuat lingkungan atau menciptakan lingkungan-lingkungan di sekitar kita yang membahagiakan kita. Jadi jawabannya adalah boleh nggak sih kita membatasi kawan yang membuat kita toksik? Jawabannya adalah boleh. Sebab kita harus menjaga hati kita, tapi dengan niat tidak memutuskan silaturahim. Bukan mutusin hubungan kepada orang yang nggak punya salah sama kita, tapi kalau kita memutuskan hubungan kepada orang yang khawatir, kalau saya berdekatan, saya jadi ghibah. Saya kalau berdekatan, saya jadi lalai sama Allah. Saya kalau berdekatan, ada aja gitu hal-hal salah, hal-hal lalai yang jadi saya lakukan lagi. Itu aja boleh, apalagi ketika kita mendekat kepada kawan, ada bersama dengan kawan tersebut suka membuat ghibah kita atau mencaci maki atau mungkin jadi ngomongin kita di belakang. Yang pertama adalah boleh kita menjaga jarak dengannya, karena alasan menjaga hati. Kalau lagi bareng, ntar urusannya jadi kesel. Kalau lagi bareng, akhirnya jadi ghibah. Kalau lagi bareng, akhirnya jadi ngikut-ngikut juga lainnya, misalnya. Satu. Yang kedua, tugas kita amar ma'ruf nahi munkar, perlu dijalankan tadi. Kasih tahu, ya. Kamu kenapa sih gituin saya? Kamu kenapa gibahin saya? Perlu kita tabayun. Jangan sampai kita pun terkena fitnah. Katanya tuh kamu lagi diomongin tuh. Katanya kamu lagi diomongin terus aja. Maka jangan kita ada dalam posisi yang samar-samar. Maka Allah perintahkan kita fatabayyanu, maka tabayyun. Panggil orangnya sebab apa? Kamu ngomongin saya, ada apa? Ada masalah apa sama saya? Saya salah apa? Ya. Mungkin jadi jauhin sebab jadi nggak enak hubungannya. Yang ketiga adalah wa'arid anil jahilin, ya udah jangan dipikirin. Yang penting kita berusaha untuk tabayyun. Kalau kita salah kita maaf, kalau kita salah kita minta maaf. Dia salah kita maafin. Kalaupun menjaga jarak nggak ada masalah. Yang penting jangan ikut-ikutan wa'arid anil jahilin. Kalau dia benci kita berusaha jangan membencinya. Dia ribahin kita, berusaha kita jangan ribahin balik dia. 3 ya. Pertama, boleh membatasi jarak. Boleh menjaga jarak pada lingkungan yang tidak baik buat kita. Yang kedua, sampaikan kalau memang perlu, memang disampaikan kenapa kau berbuat semacam itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, bahwa ketika sudah menjauhi, jangan kita melakukan hal yang serupa. Ya, dia ngomongin kita di belakang, nggak apa-apa, lagi transfer pahala buat kita. Positifnya gitu aja. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Cukup. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sedang gelisah pada hari ini Allah berikan ketenangan. Mungkin ada yang sedang terluka hatinya, Allah segera obati. Mungkin yang sedang dalam keadaan yang bingung, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Nastaghfirullahaladzim, 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 ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa dan khilaf-khilaf kami. Kami yang sedang berkumpul pada pagi hari ini, kami adalah hamba-Mu yang mengharapkan ridha-Mu. Kami yang berkumpul pada pagi hari ini mengharapkan kasih dan cinta-Mu. Ampunilah segala khilaf dan salah-salah kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami.
masih lalai dalam menjalani tugas kami sebagai seorang istri. Ampunilah dan bimbinglah kami ya Allah, agar kami bisa menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya, agar kelak kami menjadi istri yang salehah. Ya Allah, maafkan kesalahan dan khilaf kami apabila kami dalam menjadi seorang ibu, kami masih lalai dalam mendidik anak-anak kami, yang terkadang emosi kami, kelelahan kami, pelampiasan emosi kami kepada anak-anak kami. Maafkanlah kesalahan dan khilaf kami ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang bisa menjadikan mereka anak yang soleh. Ya Allah, maafkanlah kesalahan khilaf kami, mungkin kami punya khilaf dengan kawan dan teman saudara kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam kebaikan, bersihkanlah hati kami, agar kelak ketika kami menghadap kepadamu, hati kami dalam keadaan yang salim, hati kami dalam keadaan yang sehat, hati kami dalam keadaan yang baik, hati kami dalam keadaan yang bersih. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kami dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai hamba-Mu, istiqomahkan kami dalam kebaikan, dan kapanpun Kau jemput kami dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina